Nikmat mana lagi yang kau dustai? Banyak. Gila, gila puas-puasin kalau nih. habis buka puasa ngerokok, ngopi itu The best. pasti The best. bikin asam lambung. Iya, benar juga. Makanya di saat puasa pasti iklan yang paling banyak itu Promah. Wah, sih. Promak lagi. Ya kan? Karena perih kan ulu hati. Iya, Milanta. Mana yang nggak ada sponsor? Kita mah nggak butuh sponsor. Masih cukup lah. Masih kan ada Ki Geni Seketi. Iya. Pesugihan putih. Apalagi? Sponsornya. Ada gosip apa nih, Ki? Gosip kalau yang dilihat sih di tahun 2024 nih bakal banyak gosip keretakan rumah tangga. Wih, faktornya perselingkuhan, Mas. Iya, dari awal 2023 juga dan sebelum-sebelumnya juga udah banyak sebenarnya. Banyak sih selingkuh cuman semua. ini semakin banyak. Karena apa? Karena banyak rumput tetangga yang lebih bagus duluan. Wah. Itu yang ngebuat godaan-godaannya terus masuk nih. Tapi ada nggak sih Ki, campur tangan? Kan ada orang bilang nih ya, jin perusak rumah tangga. Nah, di antara perselingkuhan itu ada nggak sih campur tangan dari si jin perusak rumah tangga ini sendiri nih? Jadi campur tangan dari keretakan rumah tangga itu biasanya pasti ada campur tangan dari jin perusak rumah tangga. Oke. Hampir sama lah seperti pelet. Ada orang minta pelet yang untuk melet suami orang, melet istri orang. Iya. Yang akhirnya itu dampak dari pelet itu ngerusak dan menghancurkan rumah tangganya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang dimaksud dengan jin perusak rumah tangga ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau dalam pandangan gue nih, jin perusak rumah tangga itu adalah makhluk goib yang memiliki niat jahat untuk merusak keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Nah, mereka dapat mengganggu hubungan suami istri dengan berbagai cara. Oke. Jadi bisa satu menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Oke, misalnya nggak ada hal apapun tiba-tiba berantem. Ribut ada aja kesinggung lah atau apa. Sensi, Terus ya? juga bisa membuat pasangan saling curiga dan cemburu yang berlebihan. Jadi itu berbahaya. Oke. Nanti kita bakal jelasin. Nanti ya. Terus bisa mendorong salah satu pasangan untuk berselingkuh. Itu salah satu juga. Iya, salah 3. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus menciptakan suasana ketidaknyamanan dan kegelapan di dalam rumah tadi. Habis tokennya. Iya. Nah, yang terakhir nih, dia menyebabkan mimpi buruk yang berhubungan dengan pasangan atau rumah tangga. Jadi emang jin ini tadi emang sifatnya itu berinteraksi kepada manusia ataupun berkomunikasi dengan manusia itu melalui hati, pendengaran dan pikiran. Yeah. Nah, jadi dia tuh terus menyerang orang ini agar pisah, agar ribut, agar terjadi konflik-konflik di rumah tangganya ini. Itu tujuan utamanya. Tujuannya. Dan bahkan yang kebanyakan sekarang itu kecurigaan. Tapi kecurigaan terjadi karena ada ketidakwajaran. Maka timbul curiga. Nah, sebenarnya faktor-faktor ini itu bisa dibilang psikologi lah ya. Tetapi ada campur tangan jin ini yang akan merusak rumah tangga ini tadi. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk ini Ki, maksudnya jin perusak rumah tangga ini nih kiriman atau emang kemauan dari dia sendiri nih? Kalau untuk itu ada berbagai faktor. Ada bisa jadi dia kiriman, memang sengaja dibuat. Ada mungkin mantan-mantannya yang nggak terima dia nikah, yang akhirnya dikerjain. Terus ada juga yang memang dari tempat ini tadi. Jadi dari tempat itu berpengaruh besar juga bahwa ini bisa timbulnya jin. Sebenarnya hampir semua jin sih itu bisa ngerusak rumah tangga. Nah, karena kan dia terus menghasut, terus membuat seorang overthinking dan berpikiran buruk. Nah, ini kalau untuk tanda-tanda nih, tanda-tandanya ada nggak sih? Kalau misalkan kayak di rumah gua ada jin perusak rumah tangga nih, tanda-tandanya apa sih? Jadi kalau menurut gue beberapa tanda yang mungkin mengindikasikan adanya jin perusak rumah tangga ini, satu,
pasangan sering bertengkar dan berdebat tanpa alasan yang jelas. Oke, cekcok dikit, bukan cekcok sih, maksudnya kayak argumen dikit langsung gede. Iya, jadi ribut panjang. Wah. Terus 2, suasana rumah terasa tidak nyaman, penuh tekanan dan kayak mencekam lah suasana itu. Jadi kayaknya nggak nyaman aja di rumah. Di rumah kayak uji nyali berarti ya. Oh iya, kayak di rumah angker. Ya. Mau gerak dikit, salah nih. Makanya ini rumah tangga apa rumah hantu? Iya juga. Nah, terus salah satu pasangan sering mengalami mimpi buruk terkait pasangan ataupun rumah tangganya. Jadi kayak sering dikasih petunjuk-petunjuk jelek atau apa yang ujungnya nanti overthinking. Terus munculnya suara-suara aneh nih di rumah. Terus ada bau nggak sedap ataupun penampakan-penampakan yang ada di rumah tadi. Timbul ada penampakan atau apa. Iya. Jin ini sering lebih eksis lah dia untuk menunjukkan wujudnya. Oke. Terus ada gangguan kesehatan yang tidak teridentifikasi semacam seperti secara medisnya lah. Terus juga terutama pada salah satu pasangan. Jadi ada timbul penyakit nantinya yang akhirnya ini membuat pasangan ini bosen. Bosen, risih ngurusin. Terus kan kalau orang sakit otomatis pikirannya tuh udah kalut aja. Kalut, gak sabar apa gitu kan. Kayak gak merasa baper, merasa gak diperhatikan. Ya akhirnya marah-marah, ribut, pisah. Ya. Waduh. Gila, serem juga ya berarti ya. Serem, ini paling serem sebenarnya. Mendingan disantet deh daripada dikirim ini. Karena emang secara mental tuh dihancurkan. Wah, gila. Tapi ada nggak sih maksudnya faktor yang membuat jin rumah tangga ini tertarik untuk masuk ke rumah atau dengan seseorang, itu ada nggak sih faktornya? Jadi kalau gue sih percaya bahwa beberapa faktor dapat mengundang jin perusak rumah tangga ini. Seperti kurangnya keimanan, balik lagi lah ya, dan ketaatan penghuni rumah tersebut terhadap ajaran agama. Oke, balik lagi keimanan. Kalau dia berlandasan ataupun punya pondasi agama ataupun keimanan, otomatis dia udah tahu apa yang tidak disukai jin. Dan jin pun malas mendekat sama dia, kan gitu. Nah, terus seringnya dilakukan perbuatan maksiat dan dosa di rumah tersebut. Itu bisa mengundang jin untuk masuk ke dalamnya dan menjadi friend mereka yang akhirnya menghasut. Nah, terus rumah yang kotor nih. Rumah yang kotor, tidak terawat dan dibiarkan berantakan, ini bisa menyebabkan jin itu nyaman di sana. Karena kita tahu kebersihan adalah daripada iman, dan makanan dari jin itu adalah darah tulang kotoran. Terus adanya benda-benda pusaka atau keramat yang tidak terurus dengan baik. Itu jadi sarang. Iya, karena mereka jealous juga kan. Mereka gak keurus. Nah, itu menjadi sarang mereka dan mereka datang untuk diperhatikan. Yang akhirnya karena dia melihat pasangan ini saling cinta, saling sayang, ya akhirnya untuk mendapatkan sebuah perhatian mereka merusak. Wah, bahaya ini benar-benar nih. Maka hati-hati kalau jaga pusaka tidak dirawat. Terus masuknya jin dari celah atau lubang yang ada di rumah. Contohnya? Contohnya banyak, seperti lubang-lubang ventilasi atau apa. Kalau dibiarkan kotor atau apa, itu bisa menyebabkan jin bisa masuk ke rumah dan mereka betah di dalamnya. Lubang saluran air. Lubang saluran? Ya, lubang saluran air. Pembuangan air ya. Nah, itu juga penting sih, irigasi itu diatur sedemikian rupa agar tidak baunya itu masuk ke dalam. Kan tadi udah kita bahas tentang bau kotoran. Bau kotoran ya. Darah tulang kotoran. Darah tulang kotoran adalah makanan dari mereka. Jadi intinya harus bersih lah ya, resik ya. Jangan tulang lagi. Izin semua itu. Bapak aja. Ini anaknya juga. Bukan. Ponakan jin. Nah, kalau untuk ngusir nih Ki, untuk ngusir jin perusak rumah tangga itu sendiri gimana tuh caranya tuh? Kalau untuk mengusir itu biasanya saya lebih menawarkan berbagai metode mengusir jin. Apalagi khususnya jin perusak rumah tangga ini. Bisa ritual pembuangan ataupun ruatan pengusiran jin. Itu menggunakan mantra-mantra, doa-doa, sesaji dan berbagai macam yang memang kita sebelumnya interaksi sama jin ini dari mana asalnya. Terus juga penggunaan benda-benda penangkal
seperti ajimat-ajimat itu biasa digunakan untuk membersihkan jin ini agar tidak mau lagi masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam Tapi biasanya itu dilakukan ruatan dulu, pembersihan, interaksi dulu kita sama jinnya seperti apa, apakah ini jin atau bukan. Nah, terkadang banyak juga orang-orang yang mengklaim langsung bahwa ini adalah jin, padahal bukan. Padahal emang psikologisnya yang salah. Makanya sebelum apapun yang kita ini jangan langsung mengklaim ini adalah campur tangan dari jin. Jin itu akan masuk begitu orang ini sudah overthinking. Gitu. Baru dia bisa digoda, keimanannya sudah lemah, baru dia bisa digoda. Jadi nggak bisa, kita harus pastiin dulu. Terus juga banyak sih benda-benda yang memang dianggap ini penangkal dari jin tadi. Seperti nanti adanya ritual pembersihan rumah, itu ruatan, itu biasa ruatan Sengkolo itu nanti dibersihkan semuanya dari segi energi negatifnya, dari semua apa yang berpengaruh, dan kita nanti akan anjurkan untuk di mana menjaga kebersihannya dan bagaimana cara pikiran kita bisa ngeblok dari hasutan-hasutan jin tadi. Karena di saat kita bisa menangkal dengan pikiran kita sendiri, itu sudah mengurangi dari kekuatan jin perusak rumah tangga ini. Cara nggak langsung dipagari lah ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk jin perusak rumah tangga nih, bisa nggak sih? Misalkan ada orang yang terindikasi terkena gangguan jin perusak rumah tangga, itu bisa disembuhkan? Nah, sebenarnya bisa disembuhkan kalau memang dari kedua belah pihak ini sadar. Ya, sadar bahwa ngerasa rumahnya ini ada tanda-tanda yang tadi tidak kita sebutkan tadi ya. Nah, kalau misalnya udah ada indikasi dari semuanya tadi yang kita sebutkan ada terjadi pada rumah tangga mereka, baru kita anjurkan untuk apa nanti solusinya. Itu biasanya konsultasi sih. Di konsultasi udah terjawab semua sih. Nah, jadi kalau misalkan buat kalian nih yang nonton ada merasakan indikasi-indikasi yang tadi disebutkan sama Ki Geni, nah boleh untuk dikonsultasikan terlebih dahulu lah ya. Tetapi harus ada kesadaran dulu. Terkadang mereka konsultasi itu di suasananya mereka udah pisah. Makanya jalur yang dipakai akhirnya pelet. Makanya sebelum terlambat lah ya. Sebelum terlambat mending kita mengantisipasi dulu. Oke. Nah, misalkan jin perusak rumah tangga tadi nih Ki, udah kita usir kan, kita udah lakukan ritual lah segala macam. Itu dia bisa balik lagi nggak sih? Sebenarnya sih kalau untuk itu enggak ya. Jadi makanya orang yang sudah minta, kalau di saya ya, kalau di gue itu orang minta pasti gue kasih garansi. Kenapa? Karena memang kita memberikan solusinya itu bukan hanya sekedar kita doa ciprat-ciprat air, enggak. Tetapi secara psikologisnya, faktor-faktor yang mengundang seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan kurangnya keimanan itu kita bakal bicarakan di sana untuk menguatkan keimanannya tadi sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing ya. Tidak bisa kita paksakan nggak bisa. Jadi memang kita kembalikan ke kodratnya dia agama apa, ya udah pakai cara ini, sering ibadah, tingkatkan keimanan, sering bersedekah ataupun jaga kebersihan dari rumahnya. Paling utama tuh ya, jaga kebersihan. Intinya jangan salah satu itu harus dikoreksi, karena banyaknya kehancuran rumah tangga ini diakibatkan dari ketidakterimaan mantan-mantannya ini. Berarti kiriman. Iya, itu yang ngebuat jin ini datang. Terus masih rasa penasaran dari mantannya tadi, sakit hatinya tadi, itu ngebuat dia ngancurin rumah tangga si Pak mantannya ini. Wah, bahaya. Itu dendam seperti itu yang kita takutkan. Ya. Nah, kalau jin rumah tangga nih untuk Ki Geni sendiri nih, bisa nggak sih tuh dijinakan? Kalau untuk jin ini sendiri bukan dijinakkan. Bahkan lebih ke arah kita manfaati sebenarnya. Kalau basic gue kan memang sebagai penyihir dulunya. Jadi emang kita menggunakan jin ini sebagai alat di mana mereka untuk hancurin rumah tangga ataupun memelet seseorang, itu hampir sama ya. Hampir sama frekuensi kekuatan dari jinnya. Ya, yang satu untuk menyatukan, yang satu untuk menghancurkan. Ya. Jadi sebelum itu terkadang ada dihancurkan dulu baru disatukan. Ya.
Wah, berarti masih bisa masuk daftar list peliharaan Ki Geni dong. Masih. Pelihara. Mau ngadopsi nggak? Serem. Kalau jin perusak rumah tangga nih Ki, yang paling berbahaya yang bisa dilakuin oleh dia selain memisahkan pasangan rumah tangga itu sendiri, ada lagi nggak sih? Kalau gue biasanya akan menekankan bahaya dari jin perusak rumah tangga ini. Jadi gue jelasin dulu. Terus menggambarkan mereka sebagai entitas yang dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, untuk kesehatan bahkan mental si korban ini. Oke. Itu bahayanya dari jin perusak rumah tangga. Nah, paling bahaya yang bisa dilakuin nih, bisa nggak sih mengakibatkan kematian Ki? Kalau untuk kematian sih biasanya akan ke medis ya. Itu biasa bisa. Bisa. Ya, bisa. Karena apa? Karena di saat seseorang dikuasai pikirannya dan hatinya itu oleh jin, dia akan hilang fokus terhadap kesehatannya, hilang fokus terhadap kegiatannya, lingkungannya, bahkan kemana-mana pun orang sekitarnya dia nggak peduli. Karena udah overthinking yang terlalu besar, yang akhirnya membuat kesehatannya terus menurun, dan akhirnya kalau tidak cepat disembuhkan itu bisa ya matilah. Serem juga berarti ya. Tapi apa nih yang bisa dilakuin? Misalkan ada kecurigaan ada jin perusak rumah tangga di rumah kita. Jadi untuk kecurigaannya sendiri itu biasanya itu tadi seperti tanda-tandanya tadi. Itu adanya dari awal udah dibahas juga, adanya keributan, adanya perselisihan yang terus-menerus tapi ya. Kalau perselisihan hanya sekedar awal ataupun ribut biasa, itu 1 kali 2 kali itu biasa. Bumbu lah ya. Itu bumbu. Iya, bagaimana cara salah satu dari mereka ini menanggapinya seperti apa. Kalau mereka terpancing ya bakal jadi ribut panjang yang akhirnya jin perusak rumah tangga ini masuk. Tetapi kalau di saat satu orang ini dia imannya bagus, dia sabar, terus dia udahlah gitu, sabar, gak tenang, bakal berkepanjangan ya. Itu aman. Jadi sebenarnya balik lagi ke situ. Tapi kalau terus menerus, itu adalah ciri-ciri, bisa dibilang ciri-ciri jin ini akan terus menggosok ke sana, yang akan menghancurkan rumah tangganya tadi. Sebenarnya itu mending sebelum terjadi apa-apa, kalau udah terjadi konflik, cepat konsultasikan, tanyakan apakah benar ada. Nanti begitu nggak ada, ya udah berarti memang dari salah satu sifat dan wataknya ini emang keras. Jadi makanya pentingnya sakinah mawaddah warahmah tadi, ya kan, saling tadi, saling mengerti, memahami, mengisi satu sama lain, dan lain-lain itu udah beda konsepnya nih. Ituan. Tapi itu biasanya kita bakal bahas di konsultasi. Di konsultasi ya. Kita bakal kupas masalahnya, bakal kasih pencerahan dalam segi psikologinya, dalam segi agamanya seperti apa, dalam segi spiritualnya seperti apa, pembalasan dendam itu juga bakal dibahas ya kan. Karena kan ada satu sisi yang memang orang ini dirusak rumah tangganya dikarenakan orang nggak suka sama dia. Kedua, ada yang memang tidak terima kalau dia itu nikah sama siapapun. Waduh, bahaya ya. Iya, itulah rusaknya tadi itu di situ. Nah, faktor-faktor yang kayak gitu yang harus kita konsultasikan. Takutnya ada masa lalu yang belum terima untuk melepaskan kita hidup dengan pasangan yang baru. Tapi berarti Geni nggak selalu ngeklaim itu perbuatan jin dong berarti? Kalau itu sih enggak. Jadi kita memang harus konsultasikan. Kita cari dulu, kita pelajari dulu kasusnya. Jadi karena kalau gue cuma mau jual jimat ataupun jual jasa doang sih nggak perlu. Tinggal asal nerawang aja. Wah, ini ada kiriman. Ya kan? COD nih, bayar di tempat. tapi kan beda kan. Beda kita jual jual quantity sama jual quality. Kalau gue kan lebih jual quality. Jadi lebih baik ini jangka panjangnya lebih tidak berdampak gak ada efek samping. Dan ini bisa sampai kakek nenek, sampai punya cucu ratusan ya kan. Itu lebih aman. Itu makanya harus konsultasi dulu ya. Harus konsultasi. Pentingnya konsultasi itu. Nah, catatan tuh, pentingnya konsultasi. Dan
ya pilih-pilih lah paranormalnya. Ya, jangan gampang apa ya, terpengaruh lah. Iya, gue bukan mengharuskan kalian konsultasi sama gue. Ya. Kan masih banyak tuh paranormal di luar mungkin. Tetapi di saat konsultasi coba saring sedikit di mana ini masuk logika ataupun atau di tidak, ini. Kadang orang langsung ngeklaim ini serangan jin nih. Ya. Gitu. Padahal bukan. Padahal emang dia males nyari duit. Ujung-ujungnya istri yang ngamuk-ngamuk marah-marah. Ya kan dibilang, bini gue marah-marah nih, sama nih ciri-cirinya sama yang Ki Geni sebutin tadi. Iya. Padahal kan lu nganggur. Cari duit keluar. Iya. Jangan-jangan bini gue jin. Begitu. Waduh. Iya. Jadi sebelum mengklaim kita harus ke inilah konsultasi lah ya. Dan nih daripada kita lanjut lagi, ini udah mau masuk apalagi masalah tarawih. Biar nggak ditempelin jin. Asik. Iya. Iya. Kita sudahi sampai di sini dah untuk hari ini. Oke. Kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.